Halo teman-teman, nama saya Diajeng Putri Elizabeth Purba. Saat ini saya akan menjelaskan pengertian cerita fantasi. Selamat menonton. Pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi terdiri dari dua kata, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, cerita merupakan karangan yang akan menerangkan tentang perbuatan, pengalaman, maupun penderitaan orang atau kejadian dan hal lainnya, baik itu yang benar-benar terjadi maupun hanya rekaan belaka. Sedangkan untuk kata fantasi sendiri memiliki arti menciptakan angan-angan. Ciri-ciri cerita fantasi: yang pertama, adanya kejadian keajaiban, misteri, dan keanehan. Yang kedua, ide cerita yang terbuka. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai macam latar atau lintas ruang dan waktu. Yang keempat, adanya tokoh unik. Yang kelima, memiliki sikap fiktif. Dan yang keenam, bahasa. Struktur cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Struktur ini menjadikan para pembaca menemukan sebuah cerita dalam bentuk pengenalan, mulai dari tema, tokoh, dan alur yang ditulis. Yang kedua, konflik. Konflik ini menjadikan para pembaca memiliki keinginan untuk membaca kembali cerita dari awal sampai bagian akhir. Dan yang ketiga, resolusi. Pada bagian ini dijelaskan jalan keluar dari masalah yang ada. Jenis-jenis cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi berdasarkan kehidupan nyata. Dan yang kedua, cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Setelah mendengarkan jelasan dari saya, kalian akan mendengarkan cerita fantasi yang akan saya ceritakan kepada kalian. Selamat mendengarkan. Cermin ajaib. Suatu hari ada seorang anak bernama Sinta yang selalu menggunakan cermin kesayangannya sebelum ia berangkat ke sekolah. Saat dia sudah pulang dari sekolah, ia mulai mencari cermin kesayangannya. Tetapi cermin itu tidak ketemu dan akhirnya Sinta sedih karena dia kehilangan cermin kesayangannya. Ia memberitahu soal itu kepada ibunya dan ibunya memperbolehkan Sinta untuk menggunakan cermin milik ibunya. Sinta tidak ingin menggunakan cermin milik ibunya karena cermin itu tidak sama dengan cerminnya yang hilang. Tapi akhirnya Sinta setuju untuk menggunakan cermin milik ibunya. Keesokan harinya, Sinta ingin berangkat ke sekolah. Tetapi sebelum berangkat ke sekolah, Sinta ingin menggunakan cermin milik ibunya. Namun cermin yang ia ambil dari kamar ibunya malah menunjukkan wajah seorang laki-laki yang mirip dengan musuhnya di sekolah. Ternyata cermin itu adalah cermin pusaka peninggalan nenek Sinta yang dapat melihat jodoh seseorang di masa depan. Terima kasih telah mendengarkan cerita yang saya bawakan kepada kalian. Jangan lupa di like ya. Bye.